Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka, ya mohon maaf memang dapat aku akui teman-teman ya. The Devil ini kartu yang sangat-sangat negatif, buruk banget ya. Kartu setan, kartu iblis, kartu yang dimana mungkin segala masalah, ya pusatnya masalah itu sedang terjadi. Nah, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Ya, jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman seperti memang menggambarkan tentang bagaimana sih upaya dari orang-orang yang selama ini selalu ya membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, membuat kehidupan kamu menjadi hancur, membuat kehidupan kamu benar-benar kacau balau lah teman-teman. Ya, mungkin kalau kamu punya usaha, usaha kamu macet, ya punya bisnis, kemudian dalam pekerjaan sama teman-teman, ya kamu dibuat gak nyaman, gak betah. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga, ya ingin dipisahkan, keluarga, ya ingin diadu domba. Jadi itu yang terus dilakukan oleh orang-orang yang membenci kehidupan kamu sebenarnya, ya. Oleh orang yang iri, dengki itu semua teman-teman. Nah, oke, kita katakan ini ada sebuah track record di dalam kehidupan kamu dan mungkin juga ada beberapa dari teman-teman Gemini yang hingga saat ini masih merasakan adanya energi negatif ataupun black magic ya. Gitulah. Ya, mengusik tadi bukan berarti memang ada black magic juga sih. Ya bisa jadi hanya sekedar fitnah, adu domba ya teman-teman. Oke, apakah kita melihat dalam pekan ini bakal segera selesai tuntas lah ya semuanya teman-teman akan segera berakhir gitu ya. Oke, wow. Aku punya King of Swords, Raja Pedang. Ya kalau dilihat mungkin sebuah ambisi itu cukup nyata. Ya ambisi dari mana? Dari siapa? Ya dari orang-orang yang iri dan kita terhadap kehidupan kamu. Jadi sebenarnya kamu memang di sini wajib untuk berhati-hati teman-teman. Ya wajib untuk berhati-hati banget. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Death. Nah, ada kabar baik ternyata. Ya, Death berarti adalah sebuah kematian. Death di sini adalah sebuah akhir. Akhir dari apa? Akhir dari ini. Kamu akan terlepas dari orang toksik. Kamu akan terlepas dari black magic. Ya, energi-energi negatif lah yang selama ini membelenggu kehidupan kamu, teman-teman. Dan malah, kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, teman-teman. Mereka bakal hancur. Ya, bakal mengalami kehancuran. Dan bahkan kematian nggak menutup kemungkinan. Ya, jadi kondisinya ini bakal berubah. Ketika kemarin kamu mungkin dijolimi, disakiti teman-teman, maka kali ini mereka yang bakal seperti itu, merasakan apa yang akan kamu rasakan. Nah ini, aku punya Eight of Cups, ya. Ketika kemarin mungkin ya, gara-gara black magic dari seseorang terhadap kehidupan kamu, yang membuat usaha kamu bangkrut, hancur, maka kali ini mereka yang bakal merasakannya, ya. Bakal mereka tuai kok. Apa yang mereka tanam bakal mereka tuai. Jadi memang keberuntungan yang akan kamu peroleh, aku rasa cukup nyata di sini. Ya, tentang bagaimana segala sesuatunya akan berakhir, berarti itu mengenai tentang sebuah keadilan, kemenangan teman-teman. Mungkin ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Ya, jadi dalam pekan ini juga teman-teman, sepertinya memang sebuah karma itu sudah akan benar-benar nyata. Ya, dan sudah sangat dekat terhadap orang-orang yang jolim terhadap kehidupan kamu. Oke, next poin berikutnya.
Kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Queen of Wands. Ratu Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Ya, terkait dengan kondisi keuangan, finansial ekonomi teman-teman Gemini. Jadi secara visualisasi kartu ini yang menggambarkan tentang energi yang sangat positif lah ya. Yang dimana teman-teman ini kartu yang menggambarkan tentang kehidupan yang makmur, mapan, sejahtera ya, penuh dengan pencapaian. Jadi untuk masalah rezeki, keuangan itu bagus banget ya. Oke. Next, pada kartu yang kedua aku punya Two of Cups. Dua cangkir muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang sebuah keselarasan energi. Pada akhirnya, kamu akan dapat membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ya, menjelang Idul Fitri, banyak kebutuhan juga, banyak keperluan juga. Dan mungkin juga ditambah ada beberapa problem masalah yang belum terselesaikan ya. Nah, di sini seakan-akan memang segala sesuatunya itu kok lancar banget lah. Ya, kamu berhasil mungkin mencukupi semua kebutuhan keluarga ya, apalagi kamu sebagai tulang punggung keluarga. Tentu ini sebuah momen yang mungkin cukup membahagiakan bagi kehidupan kamu dong teman-teman ya. Di tahun ini mungkin seperti itu ya, momen Idul Fitri Lebaran ini kehidupan kamu lebih baik daripada mungkin tahun-tahun kemarin. Ya, jadi harus selalu mensyukuri juga terhadap segala hal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan masalah keuangan ya untuk teman-teman Gemini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu nanti akan mengalir deras tanpa batas. Insya Allah rezeki kamu seperti air zam-zam, seperti air yang mengalir teman-teman. Ya, semua energi ada bersama kamu, energi positif, elemen-elemen positif ya teman-teman yang akan semakin membuat adanya sebuah daya tarik seperti magnet gitu teman-teman. Nanti jadinya uanglah yang bakal mendekat. Uanglah yang bakal datang dari segala penjuru arah, teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan, aku rasa cukup positif banget, cukup berlimpah banget ya, cukup istimewa banget lah. Jadi sesuai dengan energi ini, ya. Kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Pada poin berikutnya nih, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Gemini nih? Ya, dalam pekan ini. Aku punya Knight of Wands, kesatria tongkat muncul hadir teman-teman ya sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya. Kalau dikatakan, mohon maaf teman-teman ya, aku lihat sedikit panas sih rumah tangga kamu. Ya sedikit ada problem masalah, ya sedikit aja ya teman-teman. Tetapi segala sesuatunya masih dapat bisa teratasi, terselesaikan dengan baik. Oke, nah kemudian aku punya Two of Wands, dua tongkat ya, lagi dan lagi kartu tongkat muncul. Jadi memang dari kartu kedua ini ya teman-teman harus optimis juga nih. Jadi kalau memang ada masalah itu segera diselesaikan teman-teman, jangan ditunggu. Ya nanti membesar semakin membengkak gitu ya, semakin banyak bertambah gitu. Jadi memang ketika ada masalah ya harus segera diselesaikan teman-teman. Komunikasi yang baik ya, semuanya bisa diselesaikan dengan sebuah komunikasi yang baik. Apapun itu ya teman-teman selagi masih dapat ditoleransi lah artinya permasalahan tersebut ya. Tetapi ketika sudah KDRT, ketika sudah ada pengkhianatan, perselingkuhan, maka ini sesuatu hal yang memang bakal sulit banget untuk ditoleransi. Mungkin seperti itu ya. Dan semoga terhindar ya teman-teman dari hal-hal tersebut lah. Oke. Nah, kemudian aku punya Six of Pentacles ya. Ada 6 koin. Sebenarnya teman-teman ya ketika lagi ada masalah problem ya, mungkin ketika secara spontanitas marah ya, terkadang itu menimbulkan sebuah efek penyesalan ya. Jadi memang ketika sudah ada efek penyesalan tersebut ya jangan malu lah ya teman-teman kepada pasangan untuk meminta maaf. Ya, itu sangat penting teman-teman. Ya, namanya juga manusia pasti tidak lepas lah dari namanya sebuah kehilapan. Oke. Next, kita akan lihat teman-teman kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Oke, pada kartu yang pertama aku punya The Tower. Mohon maaf teman-teman, The Tower ya. Ini kartu yang sangat buruk, negatif banget.
The Tower ini selalu saja identik dengan energi yang menggambarkan tentang sebuah hubungan kamu. Mohon maaf, cepat ataupun lambat bakal berakhir. Apalagi ketika kamu sudah melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Perubahan sikap, ya. Dia sudah mulai berubah, tidak perhatian kepada kamu. Sudah menunjukkan sebuah energi, apa namanya teman-teman ya, bosan, ya seperti itu. Ternyata ini, aku juga melihat selama ini sudah banyak konflik yang terjadi. Dan bahkan di sini, apa ya teman-teman ya, situasi kondisinya udah nggak nyaman, ya. Hubungan kamu udah nggak nyaman banget. Nah, kemudian aku punya Queen of Swords. Jadi memang ketika kamu menyadari, memahami tentang hubungan kamu yang mungkin memang sudah berada di ujung tanduk, teman-teman. Ya, dan kamu dalam fase yang mungkin cukup berpasrah ya. Ya, harus berusaha untuk berdamai dengan keadaan juga sih, teman-teman ya. Jangan terlalu memaksakan deh ketika memang dia mungkin, mohon maaf, bukan jodohmu, teman-teman. Ya, seperti memang sulit untuk apa namanya, dikejar kembali gitu ya. Karena memang situasi dan kondisinya itu nggak memungkinkan. Dia orang yang cukup keras kepala, aku lihat di sini teman-teman. Jadi kalau bakal sulit juga, ya seakan-akan memang energinya cukup panas gitu loh antara kamu dengan dia, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini lagi jomblo, single mom, ya, dan single dad. Oke, pada kartu yang pertama, wow, ada Ace of Cups, ada kabar baik teman-teman, ya, sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan dan keberuntungan ya. Keberkahan, keberuntungan, ya dari segi ekonomi insya Allah bakal berlimpah. Dan mungkin juga terkait dengan kehidupan asmara, ada potensi peluang kamu akan segera bertemu dalam waktu dekat teman-teman ya. Ataupun dalam pekan ini gitu. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya Nine of Swords yang melihat beberapa track record di dalam kehidupan teman-teman Gemini. Mohon maaf memang cukup buruk ya. Jadi kudu hati-hati juga sih. Ya, dan ini soal mungkin pasangan hidup teman-teman ya. Ketika kamu sudah memahami tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu yang selalu gagal, maka kali ini harus lebih selektif memang. Kali ini harus lebih berhati-hati. Artinya ketika dekat dengan seseorang ya jangan terburu-buru banget. Ya, jalani dulu teman-teman, kenalan dulu lebih dalam, mengetahui lebih dalam bagaimana ya sifat karakternya. Karena memang seseorang itu biasanya menyesali ketika sudah melihat bagaimana sifat-sifat asli dari pasangannya. Ya, sifat karakternya bagaimana, kebiasaannya seperti apa. Ya, oke. Next. Pada kartu yang ketiga aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Jadi memang kalau untuk masalah kehidupan asmara, bersabar terlebih dahulu teman-teman. Ya, sepertinya kamu bakal diberikan kesuksesan terlebih dahulu di sini. Ya, sepertinya memang kesuksesan akan segera kamu dapatkan. Ya, mungkin ketika kamu sudah sukses, ketika kamu sudah berhasil, kamu kaya, ya, sudah bisa membahagiakan keluarga dan membanggakan diri kamu secara pribadi ya, teman-teman. Dari orang-orang yang mungkin selama ini selalu merendahkan kamu, memandang kamu sebelah mata, ya mungkin seperti itu terlebih dahulu. Ya, setelah itu bisa jadi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nih. Oke. Aku punya Ten of Swords ya, ada 10 pedang. Ada Ten of Pentacles, 10 koin, dan ada King of Wands, teman-teman. Nah, ketika kamu masih belum bisa merasa move on, ya, jangan pernah memaksakan diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Yang ditakutkan, ketika nantinya kamu sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, ya ternyata seseorang di kehidupan masa lalu akan datang. Nah, disinilah nanti yang bakal menggoyahkan keyakinan kamu, teman-teman. Jangan sampai ini terjadi. Jadi, kalau memang kamu ingin memulai sebuah kehidupan baru, kamu wajib melupakan kehidupan kamu yang lama. Ya, dan ketika mungkin kamu masih mencoba bertahan untuk kehidupan bersama yang menunggu lah, ya teman-teman, kehidupan yang lama, maka aku yakin kamu nggak bakal pernah bahagia, ya. Kamu nggak bakal pernah bahagia karena melihat dari track record ini saja sudah sangat buruk, ya. Jangan berharap terhadap seseorang ataupun energi yang memang selama ini sudah benar-benar nyata sudah menyakitimu, teman-teman. Jangan dibutakan hanya karena cinta, ya. Seperti itu sih, mohon maaf. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini.
Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar teman-teman? Aku punya tanggal 3, 17, 9, 13, 28, 20, oke. 25, tanggal 1, 12, 19, 21, dan 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.